Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan database dengan di sini ada 5 TB kamar, TB kamar koleksi, TB tamu, TB reservasi, dan TB petugas. Nah, TB petugas dengan kolom name ID dengan bertipe data integer dengan panjang 5. Itu MFN dengan tipe data varchar dengan panjang 100. Kelas kamar enum supaya bisa dipilih standar atau eksekutif. Harga dengan bertipekan varchar dengan bertipe varchar 50. Info dengan tipe data varchar 1000. Ini yaitu selanjutnya DB hotel, kamar koleksi, kolom name ID, tipe datanya integer panjang 5, TB kamar ID integer dengan panjang 5, nomor koleksi integer dengan panjang 5, status enum sold atau sell, TB tamu ID integer dengan panjang 5. TB tamu, kolom name ada ID, ada nama tamu, gender, alamat, email, dan telepon. ID-nya dengan bertipekan data integer dengan panjang 5. Nama tamu dengan bertipekan datanya varchar dengan panjang 50. Gender dengan tipe data enum, ada laki-laki dan perempuan. Alamat varchar dengan panjangnya 100. Email varchar dengan panjang 50. Telepon varchar dengan panjang 50. Tabel reservasi, kolom name-nya ada ID, TB tamu ID, TB kamar koleksi, tanggal datang, tanggal pulang, tanggal TB petugas ID datang, TB petugas ID pulang, dan status. ID-nya dengan bertipekan data integer dengan panjang 5. TB tamu ID dengan data tipe integer dengan panjang 5. TB kamar koleksi ID dengan tipe data integer dengan panjang 5. Tanggal datang, date time, ini dikosongkan. Tanggal pulang, date time, juga dikosongkan. TB petugas ID datang, tipe data dengan bertipekan data integer, panjangnya 15. TB petugas ID pulang, tipe data integer dan dengan panjang 15. Status enum sell dan sold. Dan selanjutnya TB petugas, kolom name-nya ada ID, nama petugas, username, password, email, dan telepon. ID-nya dengan bertipekan data integer panjang 5. Nama petugas varchar dengan panjang 50. Username tipe datanya varchar dengan panjang 50. Password tipe data varchar panjang 50. Email dengan bertipekan varchar panjangnya 100. Telepon, nomor telepon tipe data varchar dengan panjangnya 20. Nah, untuk menghubungkan dari database ke PHP Storm, buka yang ini.
IFN. Menghubungkan database ke PHP Storm-nya, kita buka bagian INF ini. DB database-nya diubah dengan sesuai dengan yang ada di sesuai dengan yang kita gunakan, yang mau kita bikin atau yang kita gunakan. Ini root-nya adalah user default dari komputer atau laptopnya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ivan. Saya di sini akan menjelaskan tentang tampilan menu utama pada web yang kami buat. Nah, seperti biasanya di sini ada tampilan masukkan username dan password. Lalu ingat username. Jika belum buat akun atau Anda lupa password Anda, bisa lihat di bawah sini, dua ini. Nah, untuk membuat tampilan ini kami menggunakan PHP Storm, dan ini adalah untuk membuat itu kita buat di bagian controller ini, di bagian login. Sini adalah nama controllernya. Sini adalah untuk membuat bagian loginnya, buat desainnya. Nah, di sini adalah public function page login untuk menampilkan view loginnya dan status. Public function logout untuk menampilkan logoutnya. Di sini ada public function check login, yaitu menampilkan bagian untuk kita mengisi username dan password seperti ini. Nah, terus selanjutnya ini ada if0 sessionnya. Di sini kita gunakan untuk langsung melanjutkan kita masuk ke dalam beranda webnya tadi. Nah, kita coba untuk login dulu. Di sini sudah saya buat passwordnya atau akun. Nah, di bagian ini tadi, ketika kita klik OK, maka kita langsung ditampilkan ke menu utamanya. Nah, ini adalah menu utamanya. Lalu kita balik lagi ke tampilan awalnya dulu. Di sini ada login page. Login page ini berada di bagian login page ini ada pada bagian view ini. Di sini login page kita gunakan untuk mendesain tampilannya, seperti sinkronasi username dan passwordnya. Nah, di sini kita bahas dulu dari awal. Di sini kita buat template awal, font awesome, titelnya hotelku, login. Nah, ini. Lalu di sini kita bagian font, dan ini bagian ukuran fontnya. Di sini ada CSS SB admin juga digunakan untuk ini SB admin 2. Kita gunakan untuk mengedit atau mengubah tampilan, memperbesar ukuran atau mengecilkan ukurannya. Lalu kita bahas lagi, di sini ada selamat datang dan silakan login di sini. Itu ada pada tampilan menu utamanya ini. Selamat datang dan login di sini. Itu kita gunakan H1 plus H4 text gray 900. Lalu kita isi di dalamnya selamat datang, sama seperti buat selamat datang tadi. Lalu kita isi dengan silakan login di sini. Lalu selanjutnya ada ini form methodnya. Di sini kita akan membuat bagian masukkan username dan masukkan password. Nah, bisa kita lihat di sini bagiannya. Kita gunakan di input tipe text, name atau username, class, ID, lalu sini email help atau untuk membantu. Kita gunakan placeholder untuk menampilkan masukkan username-nya. Nah, ini masukkan username.
Lalu sama seperti masukkan username, tinggal kita ubah saja ininya menjadi masukkan password. Selanjutnya di sini, di sini kan ada ingat username. Nah, ini dia untuk mengingat username yang kita gunakan, menggunakan codingan ini. Lalu selanjutnya, ini button loginnya atau tombol login. Cara membuatnya seperti ini, kita buat button kelas. Lalu kemudian, kita di sini juga membuat lupa password dan buat akun baru. Untuk menambahkannya kita ketik div class text center, lalu kita masukkan ini. Kita pilih tulisannya small, ukuran tulisannya small, lalu kita masukkan forget password, kita masukkan lagi di ini lupa password. Nah, untuk buat akun baru sama seperti lupa passwordnya ini. Lalu jika login gagal tadi dia akan memunculkan, atau username yang kita belum membuat akun, kita lalu memasukkan akun yang asal lah gitu. Ini kita untuk memunculkan kesalahannya, kita coba sini, kita masukkan asal dulu. Passwordnya. Nah, jika gagal dia akan seperti ini. Kita balik lagi di bagian ini. Sini, di web ini ada route tentang beranda, login, logout, cek login, tamu, kamar, reservasi, rincian transaksi, print out. Ini kita bisa lihat di sini. Nah, ini tamu, data tamu, formulir, lapor, kamar, reservasi. Itu simpanannya ada di sini. Lalu setelah itu jadi kita hubungkan dengan database-nya. Di sini saya menggunakan database hotel atau DB hotel. Dan ini adalah database-nya, ini DB hotel. Saya Yose Putrayoga Marcelino, NIM 121849905, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian beranda, bagaimana bisa ada menu utama, laporan permasalahan, jumlah tamu, dan tampilan yang lain-lainnya. Kita akan bahas satu persatu, kita akan breakdown. Oke, bagaimana bisa ada, yang pertama itu menu utama. Menu utama itu ini bentar ya. Utama itu di bagian beranda, terus ini div class sampai ini. Ini ya tempat menu utamanya ya. Oke, ini cara membuat menu utamanya itu seperti ini. Seperti ini. Div, ini cara membuat menu utamanya itu dari sini. Pertama div class like item center nih biar tulisannya di tengah. Baiklah, ini cara menampilkan menu utamanya. Div class like item center biar dia di tengah. Ini cara memanggilnya, fontnya. Kemudian bagaimana cara membuat laporan permasalahan. Laporkan permasalahan itu di sini. Laporkan permasalahan nih. Kenapa yang ini pakai div class bla bla bla? Karena ini kita hanya ingin buat tulisannya, sedangkan ini kita pakai aref. Ini karena kita butuhkan ini namanya apa? Link atau
Kenapa yang ini kita hanya menggunakan div class? Karena kita hanya ingin menampilkan teks saja. Dan yang ini kita pakai href ini karena kita ingin supaya tulisan tab lainnya. Ini adalah link-linknya. Oke. Kemudian kita ke selanjutnya. Ini jumlah tamu terdata, kamar tersedia, stok kamar tersisa, dan laporan yang diterima. Ini kan hanya gambar ya. Oke, cara membuatnya itu di sini. Ini semuanya di sini. Gua tampil ini stylenya, backgroundnya dan lain-lain itu dari sini ya guys. Ini codingan ini hanya untuk jumlah tamu terdata dan berapa orang aja ini. Hanya ini untuk satu ini ya guys. Hanya ini untuk satu bagian ini kotak nih. Dan yang selanjutnya dua tak nggak dibikin kayak biasa. Ini juga sama. Ini kamar yang tersedia 2 kamar. Nah ini masih manual ya, masih ditulis manual. Ini juga stok kamar yang tersisa. Kemudian laporan yang diterima. Stok kamar yang tersisa, laporan yang diterima. Udah. Kemudian bagaimana cara menampilkan earning overview? Ini seperti ini keren ya. Ini ada animasinya dari $0, $10.000, $5.000 dan sampai ada bulannya. Ini cara membuat codingan yang sangat keren ini. Ini codingannya bisa kalian lihat dan kalian boleh jiplak aja ya guys. Kalian boleh coba di laptop kalian ya. Cara membuatnya itu seperti ini. Wah, ini codingannya nggak terlalu banyak sih. Ini ya. Ini buat menampilkan tulisan overviewnya. Ini tulisan ini ya. Kasih font warna biru. Overview. Drop headernya itu dari sini ya. Ini drop header. Ini ini earning overview ini yang tadi tulisan yang biru di sana, dan ini ada drop headernya itu dari sini. Ini dari pemilik. Drop header dari 3. Kemudian ya ini action cara. Wih, anjay. Jamal belum mau. Oke. Ini tadi kita udah cara membuat ini ya. Terus cara membuat table ini. Kalian jelaskan ini ya, cara membuat ini semua, itu codingannya kalian langsung lihat codingannya saja ya, soalnya ini agak susah kalau dijelasin satu-satu. Ini codingannya. Ini earning overview ini tadi tulisannya itu ya, yang tulisan ini. Terus ya, drop down header action. Ada header ini yang di sini. Oke, action di sini. Oke. Itu dari sini. Ini action, another action sama something else. Dan ini juga ini pie chartnya, cara buat ini trafficnya. Ini card body ya, direction ini ya, card body direction ini ya. Revenue source. Kemudian project, cara membuat ini project dan database-nya. Database, project dan datanya. Itu di sini. Ini project. Ini projectnya. Ini cara nampilin projectnya. Kemudian server migration. Ini 20% nih dari sini. Ini.
dan yang lain-lainnya itu sama ya, 60% customer database nya. Ini udah, terus kita ke ini ya, primary, sukses dan lain itu dari sini. Nah ini dari ini color system. Sini udah ada primary, sukses, warning, danger, dan secondary. Ini. Kemudian yang ilustrasi dan terakhir ini ya, ilustrasi sampai development approach itu dari sini. Itu yang ini ilustrasi development approach. Oke, sekian dari video saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan di bagian data tamu ya teman-teman. Kita dari codingannya dulu. Ini dari data tamu, kita lihat codingannya dulu. Di data tamu kita lihat di pactamu.blade.php. Nah, di sini bisa kita lihat dari heading, any, session, dan data tables. Session ini berguna untuk menampilkan alert kayak seperti peringatan. Jika kita menginput data tamunya, maka akan muncul suatu alert atau peringatan. Ada data tamu, nama, gender, alamat, email, telepon, aksi. Di sini ada tamu modal dan juga formulir tamu. Ini di data tamu, mari kita cek langsung ya hasilnya. Nah, di sinilah merupakan halaman data tamu sesuai dengan codingan di pada pactamu.php. Sudah ada di sini ya. Nama tamu, gender, alamat, email, telepon, dan juga aksi. Di sini dari kita lihat codingannya ya, alamat surat identitas, nomor telepon aktif, footer, simpan, dan juga cancel. Di sini jika kita ingin menambahkan suatu data tamu, bisa kita lihat di sini ada tombol tambah tamu. Di situ kita bisa lihat tombol data tambah tamu itu di data tamu ya, formulir tamu, tambah data tamu. Di sini specs tamu from .blade. Specs data tamu, nama, jenis kelamin, alamat, email. Jika kita tambah tamu, nah di sini formulir tamu. Jika kita ingin menambah tamu, kita tulis ya, nama saya Dimas, misalnya Pontianak, email aktif Dimas 123 aja lah, g.com, nomor aktif kita coba saja ya. Nah di sini kita bisa simpan. Nah, jika simpan maka muncul peringatan seperti ini. Data tamu berhasil disimpan. Itulah fungsi dari if session ini, guys. Jika sukses maka muncul sukses, jika gagal ya danger. Oke, selanjutnya jika kita ingin mengubah data tamu di sini ya, misalnya di sini ada Budiman, gender laki-laki. Ya, kita cuma aksi sunting. Kita klik di sini ya, sunting ya. Di sini dengan codingan disunting itu di pactamu.blade. Kita lihat di sini formulir tamu. Nah, jika sudah tampil seperti ini, jika kita ingin mengubah ya, misalnya di sini ya, kita jadikan perempuan ya, misalnya, dan nomor handphonenya kita masukin juga. Oke, kita simpan maka datanya berhasil disimpan atau dirubah gitu. Kita lihat lagi ya, maka di sini berubah ya, jadi gendernya perempuan, alamat, ada nomor teleponnya juga. Jika ingin menghapus ya klik hapus di sini.
tombol hapus itu bisa kita lihat di sini guys. Tunggu. Patch dan oke, di sini kita bisa lihat ada nama, simpan. Jika kita ingin melakukan seperti tadi itu edit apa, ini kan jangan lupa dari controller tamu ke web kita bikin tamu edit, hapus, simpan, list, update dan lain-lain. Di sini kita bisa lihat misalnya dari simpan tadi ya, data tamu itu tadi kan kita membutuhkan nama dengan minimal 3 huruf dengan maksimal 100 huruf, alamat yang dibutuhkan atau disebut tidak boleh kosong gitu. Min dan max ini minimal atau maksimalnya jumlah karakter yang kita ingin input. Unique itu artinya suatu inputan yang harus unik atau berbeda dari yang lain. Jika muncul maka codingannya tampilannya akan ada alert errornya begitu. Nah, kemudian ada hapus ya di sini. Jika hapusnya berhasil maka sukses, dan juga gagal maka tamu gagal dihapus. Yang dari pembuatan data tamu tadi, di sini kita menggunakan private function create dari variabel m, model tamu, ini nama tamu, gender, alamat, email, dan nomor telepon. Jika save dan maka berhasil. Kemudian diupdate seperti ini tadi, kita ubah datanya. Di sini menggunakan function update dengan request key ID model tamu. Jika itu kosong maka false. Di sini data tamu yang bisa kita ubah dari nama, gender, alamat, email, dan nomor telepon. Kemudian kita save. Jika delete, nah ini dari fungsi tombol delete di sini ya guys. Nah, sini ada fungsi codingan controllernya, function delete dari model tamu, request key, kemudian delete. Mari kita coba. Ini kita hapus ya. Maka muncul apa Anda ingin hapus, kita oke. Nah, maka di sini data tamu berhasil dihapus dan kita lihat maka data tamu tersebut tidak ada juga. Sudah terhapus. Oke. Dari sini di sini ada salin, Excel, PDF dan cetak. Itu bisa kita lihat di list data tamu. Kemudian untuk menampilkan salin, Excel, PDF dan juga cetak, di sini kita lihat codingannya. Nah, di sini kita menggunakan data table ya dengan processing tree dengan Ajax. Nah, di sini ada data tamu yang bisa kita print out atau outputannya tadi berupa cetakan, Excel dan juga PDF. Nah, di sini ada tombol edit dan hapus. Kita buat dari sini. Get and warning, tamu edit, gender, function. Kemudian di sini ada Excel. Nah, di sinilah pembuatan tombol tersebut dari salin, PowerPoint, Excel, PDF dan juga cetak. Maka terciptalah tombol ini. Jika kita ingin mencetaknya ya tinggal kita klik aja ya, misalnya di PDF misalnya ya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Berarti sudah di download ya. Kita lihat. Nah, begini tampilannya jika dicetak dari PDF ya. Oke, selanjutnya kita akan pergi ke kamar, yaitu di data kamarnya. Nah, di data kamar ini bisa kita lihat ada dua jenis kamar, yaitu kamar standar dan juga kamar eksklusif di sini. Bisa kita lihat di page kamar blade. Nah, di sini yang menampilkan di tampilan ini dari codingan ini ya. Dari kamar gambar, ada kelasnya, harga, kamar
MFN, kode kamar. Di sini ada juga session jika kita melakukan input, edit atau delete. Nah, jika kita melakukan input juga sama seperti tamu tadi, di sini ada tombol tambah kamar, kita masukkan karena ini MFN ini otomatis dari di sini ya. MFN ini adalah otomatis. Jadi kita tidak perlu mengubahnya sama sekali. Di sini kita tinggal pilih kelas kamarnya, ini ada 2 yaitu standar atau eksklusif. Dengan harganya ya bebas semau kita mau letak harga berapa. Informasi kamarnya ya bebas saja, misalnya kamar full AC dan mewah dengan jumlah kamar. Nah, di sini jika kita ingin menginput kamar itu pastikan kamar di hotel tersebut tersedia. Misalnya kan ini kan di standar dengan harga 150.000 dengan informasi kamar full AC dan mewah. Jika hotel itu menyediakan hanya 2 kamar ya kita tulis 2 kamar dan juga bisa memasukkan gambar dari hotel tersebut. Oke. Di sini saya tidak mencantumkan gambar. Maka jika ini saya simpan saja. Oke. Nah, maka di sini data kamar berhasil disimpan seperti ini. Seperti ini ya, guys. Jika kita edit ya tinggal tekan tombol edit, kita ubah lagi ya. Jika kita edit ya tinggal edit harga, jumlah, informasi kamar, kemudian kita simpan di sini ya. Nah, jika ingin menghapus ya tinggal tekan hapus saja di sini. Ya, tinggal yakin Anda ingin hapus data kamar ini ya tekan OK saja. Kemudian nah, di sini jika kita ingin menghapus ya, nah, ini sudah kita buat. Dan jika kita ingin edit ya hapus. Kan tinggal tombol hapus ya, hapus. Maka data kamar juga berhasil dihapus dan hilang. Oke, begitu. Dan juga di database-nya juga sebelumnya itu ada jadi tidak ada. Nah, untuk tamu juga sini ada database-nya juga, tamu yang tadi itu si Anita, Bang Kuntai, Devi juga. Ini database saya tadi. Di sini karenanya namanya sama itu tidak apa-apa karena itu nama ya banyak. Gendernya juga sama, alamat. Nah, untuk di sini yang tidak boleh sama itu di bagian email dan juga telepon. Karena akan muncul peringatan bahwa data sudah ada, email sudah ada. Oke. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menu reservasi. Di sini ada 3, ada reservasi list, formulir, dan juga laporan. Untuk reservasi list kita akan buka. Ini reservasi list terhubung dengan codingan yang ini, checklist hotel belum balik. Ini data-datanya. Maksud dari checklist hotel belum balik ini itu menampilkan daftar tamu yang masih menginap dan belum pulang. Dan ini datanya. Ini jumlah waktu penginapan. Lihat codingannya. Ini baik, sekarang di menu formulir ada ini nama-nama tamu yang sudah menyewa kamar hotel. Ini tersambung dengan codingan yang di ini
Ini codingannya. Ini kami terhubung ini apa rootnya pilihan spesialis pilihan semua root ada di sini, folder web. Untuk yang laporan sini ada jumlah reservasi, dan kalau kita ingin mencetak laporan yang telah ada tinggal klik ini, maka akan muncul tampilan printout. Beginilah tampilannya. Tinggal save, nanti otomatis akan langsung terprint, langsung keluar. Begitupun untuk yang unduh PDF. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.